Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yaitu statistika SMA. Nah, pemateri pertama yaitu Ulfa Safitri, pemateri kedua Nurul Mutmainnah, pemateri ketiga Sri Ranti Anwar. Nah, kita masuk pada materi pertama yaitu perbedaan statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan informasi atau keterangan yang berupa angka-angka yang disusun, ditabulasikan dan dikelompokkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, menabulasikan, mengelompokkan informasi, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti tentang informasi yang berupa angka-angka. Nah, untuk penyajian data terdapat dua cara, yaitu dalam bentuk tabel dan diagram. Selanjutnya saya akan membahas yaitu penyajian data ke dalam tabel. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh soal. Di sini diketahui nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas X sebagai berikut. Yaitu 5, 4, 6, 7, 8, 8, 6, 4, 8, 6, 4, 6, 6, 7, 5, 5, 3, 4, 6, 6, 8, 7, 8, 7, 5, 4, 9, 10, 5, 6, 7, 6, 4, 5, 7, 7, 4, 8, 7, 6. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu mengurutkan dari nilai yang terkecil ke yang paling besar. Nah, di sini untuk nilai 3 terdapat 1 orang dari 40 siswa. Nah, nilai yang siswa yang mendapatkan nilai 4 terdapat 7 orang dan siswa yang mendapatkan nilai 5 terdapat 6 orang dan siswa yang mendapatkan nilai 6 orang terdapat 10 orang, siswa yang mendapatkan nilai 7 terdapat 8 orang, siswa yang mendapatkan nilai 8 terdapat 6 orang dan siswa mendapatkan nilai 9 terdapat 1 orang dan nilai 10 dapat 1 siswa. Nah, kita masuk pada penyajian data ke dalam diagram. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu diagram batang. Diagram batang pada umumnya dilakukan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan keterangan dengan batang-batang tegak atau mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Kita langsung pada contoh soal, yaitu di mana jumlah lulusan SMA X di suatu daerah dari tahun 2012 sampai 2016 sebagai berikut. Diketahui jumlah lulusan SMA pada tahun 2012 sebanyak 20 orang, 2013 sebanyak 40 orang, dan 2014 terdapat 50 siswa, dan 2015 terdapat 70 siswa, dan 2016 terdapat 100 siswa. Nah, teman-teman bisa melihat pada layar diagram batang dari lulusan tahun 2012 sampai 2016. Nah, selanjutnya kita masuk pada diagram garis. Diagram garis merupakan suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain. Diagram garis lebih banyak digunakan dalam penyajian data tunggal, meskipun juga dapat digunakan untuk data kelompok. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya, yaitu pada bulan Januari terdapat banyaknya buku yang terjual yaitu sebanyak 20 buku, dan pada bulan Februari terdapat 15 buku yang terjual, dan pada bulan Maret terdapat 35 buku yang terjual, dan bulan April terdapat 25 buku yang terjual, dan pada bulan Mei terdapat 10 buku yang terjual. Nah, selanjutnya kita masuk pada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya presentasi tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran.
Kita masuk pada contoh soal. Diketahui jumlah penduduk di sebuah desa yang masih menempuh pendidikan di tingkat SD adalah 50 orang. Di tingkat SMA sebanyak 450 orang dan SMK 250 orang. Dan mohon maaf di sini tidak tercantum pada tingkat SMP. Nah, diketahui itu tingkat SMP sama dengan 600 orang. Nah, langsung saja kita masuk pada penyelesaiannya. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu menjumlahkan nilai seluruh dari SD, SMA, dan SMK beserta SMP. Nah, kita mendapatkan nilai yaitu sebanyak 1.800. Nah, 1.800 ini didapatkan dari nilai 500 tambah 600 tambah 450 tambah 250. Nah, selanjutnya kita memasukkan untuk rumus SD, SMP, dan SMA, yaitu yang pertama yang kita lakukan yaitu SD. Nah, di sini yaitu 500 dibagi 1.800 kali 360 derajat. Nah, mengapa kita mengalikannya dengan 360 derajat? Nah, teman-teman ketahui bahwa satu lingkaran penuh nilainya itu sebesar 360 derajat. Jadi kita mengalikannya dengan 360 derajat sehingga kita dapatkan nilai untuk SD sama dengan 100% dan SMP 120 derajat dan SMA 90 derajat, SMK 50 derajat. Nah, selanjutnya yaitu untuk pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data yaitu terdapat tiga cara, yaitu melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara kita melakukan observasi, setelah observasi kita melakukan angket. Nah, sekian dari materi saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menentukan nilai min, yang kedua menentukan nilai modus, dan yang ketiga menentukan nilai median. Nah, yang pertama yaitu kita menentukan nilai min. Min merupakan nilai rata-rata suatu data. Nah, nilai rata-rata ini dihasilkan dari pembagian antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Min disimbolkan dengan X bar. Rumusnya itu terbagi menjadi 2. Ada rumus rataan hitung dari data tunggal dan ada rumus rataan hitung untuk data kelompok. Nah, yang pertama yaitu rumus rataan hitung dari data tunggal, di mana X bar sama dengan sigma XI per N atau X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn per N. Dengan X bar adalah nilai rata-rata, Xi adalah nilai data KI, N banyaknya data. Kemudian yaitu rumus rataan hitung untuk data kelompok, dengan X bar sama dengan sigma Xi dikali Fi per sigma Fi, di mana X bar adalah nilai rata-rata, Xi adalah nilai data KI, Fi adalah frekuensi kelompok data KI. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal data tunggal. Soalnya itu hitunglah men dari data berikut ini. Diketahui data 546454577687 Nah, untuk mencari nilai men dari data tersebut, pertama-tama kita urutkan datanya, yaitu dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Maka nilainya yaitu 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus men, yaitu X bar sama dengan sigma Xi per N, atau biasa juga kita tulis X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn per N. Nah, kita masukkan nilainya yaitu 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 per 12. Nah, jumlah keseluruhan
data itu adalah 72 dan nilai N itu adalah banyaknya data yaitu 12, maka 72 per 12 sama dengan 6. Kemudian contoh soal data berkelompok. Diketahui nilai 50-59 terdapat 8 frekuensi, nilai 60-69 terdapat 14 frekuensi, nilai 70-79 terdapat 20 frekuensi, nilai 80-89 terdapat 6 frekuensi, dan nilai 90-99 terdapat 2 frekuensi. Nah, untuk mencari nilai mean atau rata-rata dari data berkelompok ini, terlebih dahulu kita mencari nilai tengah dari masing-masing nilai yang telah diketahui, yaitu 50-59 nilai tengahnya adalah 54,5, 60-69 nilai tengahnya adalah 64,5, sampai dengan 90-99 nilai tengahnya yaitu 94,5. Nah, rumus mean atau rata-rata data berkelompok adalah X bar sama dengan sigma XI kali FI per sigma FI. Nah, untuk mencari kita pertama-tama dulu kita ketahui nilai XI. Nah, kita telah mengetahuinya, kemudian kita kalikan 1 per 1 nilai XI kali FI, kemudian kita jumlahkan. Nah, yang pertama yaitu 8 dikali 54,5, hasilnya yaitu 436. Yang kedua, 14 dikali 64,5 sama dengan 903, sampai dengan 2 kali 945, hasilnya adalah 189. Kemudian kita jumlahkan dari hasil perkalian tersebut kita dapatkan adalah 3525. Nah, setelah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam rumus mean, yaitu sigma XI kali FI per sigma FI. Setelah kita dapatkan hasil kalinya yaitu 3525 per jumlah FI yaitu 50, maka hasilnya adalah 70,5. Selanjutnya yaitu menentukan nilai modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dari suatu data. Nilai modus juga dapat disimbolkan dengan M0. Nah, rumusnya ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk mencari modus data tunggal dan untuk mencari modus data berkelompok. Nah, yang pertama itu modus data tunggal. Untuk mencari modus data tunggal atau nilai yang sering muncul itu, kita ambil contoh pertama tadi dari mean. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak memasukkan ke dalam PPT. Nilai modus dari contoh sebelumnya itu terdapat 2, karena 2 nilai yang sering muncul, yaitu nilai 4 dan nilai 7. Nah, kemudian kita masuk ke modus data berkelompok. Modus data berkelompok ini kita tulis rumusnya dengan TB ditambah K dikali D1 per D1 ditambah 2 dengan M0 sama dengan modus. TB adalah tepi bawah kelas modus, K adalah panjang interval modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Contoh soal, kita ambil contoh soal sebelumnya juga dari mean, yaitu nilainya 50-59 terdapat 8 frekuensi, nilai 60-69 terdapat 14 frekuensi, sampai dengan 90-99 terdapat 2 frekuensi. Nah, untuk mencari nilai modus tersebut, kita mencari terlebih dahulu nilai yang sering muncul atau nilai yang paling banyak. Nah, kita lihat di layar bahwa kita lihat di tabel bahwa nilai yang banyak atau nilai yang sering muncul itu terdapat di nilai 70 sampai dengan 79, yaitu terdapat 20 frekuensi. Nah, setelah kita mengetahui nilai modusnya, dapat kita tentukan TB-nya atau tepi bawah kelas modus dengan cara 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5.
Selanjutnya kita cari selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Diketahui selisih frekuensi kelas modus itu adalah 20 dan kita lihat di kelas sebelumnya itu adalah 14. Nah, untuk mencari D1 kita kurangkan nilai frekuensi kelas modus dikurang dengan nilai frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 20 dikurang 14 sama dengan 6. Begitupun lain halnya dengan D2. D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, kita ketahui selisih frekuensi kelas modus adalah 20 dan kelas setelahnya adalah 6. Nah, langsung saja kita kurangkan 20 dikurang 6 sama dengan 14. Nah, selanjutnya kita cari nilai K atau panjang interval modus. Panjang interval modus ini adalah 10, yaitu kita menghitung dari 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Nah, jumlahnya itu atau panjang intervalnya itu adalah 10. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Nilai modus sama dengan TB ditambah K dikali D1 per D1 tambah D2 sama dengan 69,5 ditambah 10 dikali 6 per 6 tambah 14 sama dengan 69,5 ditambah 10 dikali 6 per 20 sama dengan 69,5 ditambah 3 dan hasilnya yang kita dapat yaitu 72,5. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan nilai median. Median adalah nilai tengah pada data yang telah diurutkan. Median juga disimbolkan dengan ME. Nilai median ini terbagi menjadi dua rumus, yaitu nilai median data tunggal dan nilai median data berkelompok. Nah, yang pertama yaitu rumus median data tunggal. Untuk mencari median data tunggal ini terdapat dua cara, yaitu yang pertama apabila jumlah datanya ganjil dan yang kedua apabila jumlah datanya genap. Nah, jika datanya ganjil maka dapat ditulis rumus ME sama dengan X dikali N tambah 1 per 2. Jika datanya genap dapat ditulis rumus ME sama dengan 1/2 dikali X dikali N per 2 ditambah X dikali N per 2 ditambah 1. Dengan ME adalah median, N adalah jumlah data, X adalah nilai data. Kemudian rumus median data berkelompok. Kita tulis ME sama dengan TB ditambah K dikali N per 2 dikurang F per FM. Dengan ME adalah median, TB adalah TP bawah kelas median, K adalah panjang interval median, N adalah banyak data dari statistik terurut sigma FI, F adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, FM adalah frekuensi kelas median. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini kita ambil dari contoh sebelumnya, yaitu untuk mencari nilai median pertama kita menentukan dulu F-nya, yaitu frekuensi kumulatifnya tepat sebelum kelas median. Nah, caranya itu kita tulis dulu frekuensi kelas mediannya yang pertama yaitu 8, kemudian kita jumlahkan nilai frekuensi kelas median setelahnya yaitu 14, maka 8 ditambah 14 sama dengan 22 dan begitupun seterusnya. 22 ditambah 20 sama dengan 42, 42 ditambah 6 sama dengan 48, 48 ditambah 2 sama dengan 50. Nah, setelah kita mendapatkan nilai frekuensi kumulatifnya, selanjutnya kita mencari banyak data dari statistik terurut, yaitu N per 2 atau jumlah data per 2 sama dengan 50 per 2 sama dengan 25. Nah, 25 ini adalah nilai median. Nah, kita
cari di manakah letak nilai median tersebut. Nah, yang pertama yaitu nilai 50 sampai 59. Nilai datanya yaitu 1 sampai dengan 8. Kemudian 60 sampai 69 nilai datanya itu 9 sampai dengan 22. 70 sampai 79 yaitu nilai datanya 23 sampai dengan 42. Nah, nilai 80 sampai 89 itu nilai datanya adalah 43 sampai dengan 48 dan nilai data dari 90 sampai 99 adalah 49 sampai 50. Nah, yang terdapat nilai data median 25 yaitu terdapat di nilai 70 sampai 79 dengan frekuensi median 20 dan dengan frekuensi kumulatif 42. Setelah kita mendapatkan nilai mediannya, maka kita masuk ke dalam rumus yaitu TB nilai tepi bawah ditambah K dikali N per 2 dikali F dikali FM. Sama dengan kita mencari nilai tepi bawahnya yaitu 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5. Nilai frekuensi kumulatifnya adalah 22. Nilai frekuensi kelas mediannya adalah 20. Nilai panjang interval median adalah 10. Selanjutnya nilai TB-nya yaitu 69,5 ditambah nilai panjang intervalnya 10 dikali 25 dikurang nilai frekuensi kumulatifnya 22 per nilai kelas median adalah 20 sama dengan 69,5 ditambah 3 per 20 sama dengan 69,5 ditambah 1,5 sama dengan 71. Maka nilai mediannya adalah 71.